ternyata ini menurut Mbah Yono adalah pintu gerbang gaib. Ya, orang ritual. Sajen, Mbah. Ya, saji ini dinamakan ikan dewa itu peliharaan Baka. Yang dikutuk menjadi Jadi ikan sekaring ini. Ya. Ada nggak orang yang pernah memasak atau mengambil ikan ini, Mbah? Dulu ada yang ngambil satu, dia pulang, lah belum dimasak sudah meninggal orangnya itu. Manusia makanannya itu kaki, tulang, sama kepala itu dilarung di sini untuk makan ikan ini. Saya yang ngubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya berada di Desa Krisik ya, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan saat ini saya bersama Mbah Yono. Leres. Nah, Mbah Yono, di belakang jenengan ini kan ada sebuah candi. Iya. Ini dinamakan candi apa, Mbah? Candi ini peninggalan zaman kerajaan sebelumnya Mojopahit. Itu namanya Candi Prabu Boko. Zaman dulu sebelumnya ada umat manusia itu, rajanya itu Prabu Boko. Rajanya, Ya. pemimpinnya Prabu Boko. Sosok raksasa. manusia raksasa. Iya, manusia raksasa. Belum ada manusia seperti sekarang ini. Nah, dinamakan Prabu Boko. Prabu Boko. Yang katanya rambutnya gimbal. Namakan rambut monte. Rambut monte. Itu. Ini sayang, Mbah ya. Iya, iya. Nggak ada kuncinya, nggih. Kuncinya dibawa orang. Di bawah Kuncen. kuncen. Oh, orangnya pergi, Mbah nggih. Ya. Nah, di sana ada relip, Mbah nggih. Relip perwujudan. Ya, seperti inilah gambarannya dari Prabu Boko itu. Iya, iya, iya. Patung manusia yang rambutnya meruwel-meruwel. Ya, gimbal. Sepertinya monte itu orang kampung yang dinamakan rambut monte. Kalau menurut sejarah yaitu Prabu Boko. Prabu Boko, nggih. Ya. Dan banyak sekali peninggalan-peninggalannya, Bang. Ya, peninggalan banyak. Seperti apa? Batu-batuan bekas apa itu ya? Pondasi atau apa ya? Nggak tahu saya. Ya. Mbah. Bata batu. Nggih. Di sebelah kiri di bawah sana. Di sana kan ada sendang, Mbah, nggih. Ada. Dinamakan sendang apa, Mbah? Sumber monte. Sumber atau sendang? Sendang sumber monte. Sumber monte, nggih. Ya. Pohon-pohon di sini juga pohon lama, Mbah, nggih. Sudah lama itu. Ini pohon apa namanya, Mbah? Pohon apa ini namanya? Ini pohon apa? Apa? Ya. Oke, dan lokasi candi ini berdekatan dengan sekolah apa ini, Mbah? Sekolah SD ya? SD. SD, nggih. Ya. SD. SD. Rumahnya Mbah Yono terlihat dari sini tuh. Ah, itu rumah jenengan. Bersebelahan atau menghadap ke warung ya, Mbak ya? Ya. Ini jalannya turun ya? Turun. Dan turun, berlumut, Mbah Yono. Ya. Jalannya turun ini. Ini Mbah Yono ini orang sakti loh, Bolo. Nggak pakai kemana-mana, nggak pernah pakai sepatu atau alas kaki. Sudah terbiasa, Mbah Yono? Biasa. Sehari-hari jenengan aktivitasnya apa, Mbah? Saya. Nggih. Ya, pekerjaan saya itu ya cari rumput. Pakan kambing. Pakan kambing. Kambingnya sendiri? Kambingnya sendiri. Ada berapa ekor, Mbah? 4. 4 ekor. Ya. Yang kecil 2, yang besar 2. Nggih. Dan jenengan sudah tinggal di sini sudah berapa lama, Mbah? Sudah 30 tahun. 30 tahun ya. Ya. Juga paham tentang cerita dari yang kan kita datangi ini, sumber rambut monte, ngoten, Mbah? Ya. Sumber rambut monte. Sumber rambut monte atau sendang rambut monte. Nah, kita sudah hampir sampai di sendang atau sumber rambut monte. Kita sambil keliling aja, Mbah. Ya. Ini ada 2 pohon, Mbah. Iya, ini 2 pohon. Ada ceritanya, Mbah. Ini pohon bulu, yang ini pohon bendo. Itu gerbang yang menunggu sini.
gaibnya gitu. Mbah. Gaibnya sini yang punya. Ternyata ini menurut Mbah Yono adalah pintu gerbang gaib, nggih, Mbah. Iya, Pintu gerbang gaib, penguasa gaib di sini. iya. Mbah, di sebelah kanan ini kok banyak sekali apa itu, Mbah? Ini, Tuh, nggih. ini sesaji Nggih. orang ritual. Sajen, Mbah. Ya, sesaji ini orang ritual. Baru ini kayaknya, Mbah. Baru masih kemarin. Baru kemarin. Iya, baru kemarin. Ritual apa, Mbah, tujuannya, Mbah? Tujuannya minta berdoa keselamatan badannya, Biar selamat gitu ya, Mbah. biar selamat, seger waras, Oke. kuat, selamat. Terlihat di sini kan banyak sekali ikan. Ini dimakan ikan apa, Mbah? Ikannya itu sebenarnya ikan dewa, ikan purba. Nah, ikan dewa itu peninggalan zaman kerajaan sebelumnya Mojopahit. Namanya itu ikan dewa. Sebelumnya ada umat itu, ini sudah ada Jadi dinamakan apa namanya, Mbah? Ikan dewa. nggih? ikan dewa, Atau ikan purba. ikan purba. Nah, ikan purba itu diarani ikan purba itu yang punya itu golongan orang gaib itu. Berarti ikan ini peliharaan dewa. Iya, Ingon-ingone dewa. iya, ngani, dan ya peliharaan dewa ini. Di tengah sendang ini ya, Iya, ini kan ada 2 batang pohon. Kenapa kok tidak diambil, Mbah? oh, anu ini sebenarnya itu kalau ada yang ngambil itu ndak boleh. Kayu ini Ya, ndak boleh. boleh. Kayu purba Kayu ini. Ya, kalau yang panjang itu tumbang itu zaman itu Sampai sekarang masih utuh ya, Mbah? Iya, iya. Nggak bisa busuk ya? ndak bisa, soalnya di dalam air. Padahal logikanya kalau kayu atau pohon di dalam air, kecuali bambu ya, Mbah ya. Iya, ya. Kalau bambu kan lebih kuat, Lebih kuat. semakin kuat. Tapi Iya. kalau pohon ini kok tidak busuk ya? Ya, bagian apa itu yang dilindungi sama Gaibnya sini. gaib sini. Gitu. Jadi dilindungi gaib sehingga Nah. kayu itu tidak bisa Tidak membusuk. bisa. Ada berapa ekor itu? Ratusan atau ribuan, Mbah ya? Ikan-ikan yang ada di sini. Pernah nggak ada yang menghitung, Mbah? Oh, ndak pernah, Nggak pernah. ndak pernah, Nggak pernah hanyut ke sana, Mbah. Di sana itu kan ndak ada pernah, apa namanya? Sungai, masuk ke sungai langsung ya, Mbah ya? ndak. Coba kita zoom ya. Di tengah sendang ini itu banyak sekali ikan yang jenisnya ikan apa, Mbah? Lele, Sengkaring, ikan sengkaring ya. sengkaring bahasa lokalnya. Ya. Lebih terkenalnya ini ikan purba, Purba. yang dimana ikan ini adalah ikan peliharaan dewa di masa lampau. Iya, ya, peliharaan dewa ini. Ada versi lagi yang mengatakan bahwa ikan-ikan yang ada di sini itu dulu katanya kutukan dewa, apa gimana gitu. Ada pengikut dari Prabu Boko Ya. itu yang berkhianat, Ya. terus disabda atau dikutuk menjadi ikan. Pernah dengar cerita itu, Mbah? Oh, pernah. Mm-mm. Itu dulu anak buahnya dikutuk sama dewa itu kan menjadi Ikan ini. ya, Oh. Jadi benar, Bang, ya, ya. bahwa ikan ini sebagian orang mengatakan. Jadi ada 2 versi. Yang satu, Ya. ikan ini adalah ikan peliharaan dewa. Yang Ya. versi yang lain mengatakan bahwa ikan ini merupakan perwujudan pengikut dari Prabu Baka Prabu Baka yang dikutuk menjadi jadi ikan ikan. sengkaring ini. Ya, Itu ya, Mbak. lukanya sengkaring dulu. Ada nggak orang yang pernah memasak atau mengambil ikan ini, Mbak? Oh, enggak pernah. Dulu ada yang ngambil satu, belum dimasak sudah meninggal di jalan. Dia pulang, lah belum dimasak sudah meninggal orangnya itu. Belum sampai rumah sudah meninggal. Sudah meninggal. Terus akhirnya ikannya dikembalikan lagi ke sini kah? Dikembalikan lagi, kembalikan lagi. Di sisi sebelah sana itu kan airnya kan warnanya beda dengan air Iya. yang ada di sini. Itu kenapa, Mbak? Air ini mengandung oksigen untuk dibikin obat penyakit linu
asam urat itu banyak yang ngambil sini, orang jauh-jauh itu mengambil air dari sini dibawa pulang. Sebagian masyarakat meyakini bahwa air yang ada di Sendang Rambut Munte ini bisa mengobati segala macam penyakit. Ya. Itu diambil airnya untuk digunakan untuk mandi atau minum? Untuk apa itu? Bersih-bersih muka, untuk bobok, beribat kaki. Gitu Bang ya. Dan bisa diminum langsung? Bisa. Yang saya maksud sana Bah, di sana itu ya. Ya. Itu kan ada seperti bluk-bluk keluar dari tanah itu. Apakah titik sumber itu ada di sana? Sumbernya itu di pusatnya di itu yang warna ya, biru itu. Warna biru itu. Itu dalam Mbak ya? Dalam itu keluarnya air itu imbang sama itu keluarnya di Masya Allah. Sana itu. Jadi debit air yang keluar dari sumber itu sesuai dengan yang ada di sana. Coba kita ke sana, Pak. Yuk ke sana lihat. Ini kalau terdengar dari sini, suara gemericik air ini sangat deras, Bang. Iya. Berarti sumber itu besar banget, Bang. Besar. Ya. Karena keluarnya itu imbang atau setara dengan ini yang terbuang ini ya. Iya. Besar loh, Mbak. Iya. Besar banget loh. Nah, oke, jadi sangat besar sekali debit airnya. Nah, itu ikannya. Ini yang ngasih makan siapa ikan ini, Mbak? Itu orang pendatang itu. Tamu, Mbak, maksudnya, Mbak? Tamu-tamu itu yang kasih makan. Terus apa makannya itu? Pelet kah? Jagung atau bukan jagung, bukan pelet. Apa, Mbak? Itu apa itu? Gedang mau. Pisang. Iya. Terus roti mau. Kacang atau mau. Terus ketela mau. Berarti orang ini makanannya. Berarti namanya ya mungkin ada sinkron ya. Iya. Kesamaan dengan manusia. Jadi, sama manusia. Iya. Makanannya itu. Makannya seperti manusia. Nasi mau gitu, Mbak. Segala mau, Mbak. Iya, segala makanan itu mau. Masya Allah. Jadi ini memang beda dengan ikan-ikan pada umumnya. Iya, ya? Bukan. Karena apapun yang dimakan manusia, ikan ini juga mau gitu, Mbak. Sudah mau. Gitu, Mbak. Nah, dari sini terlihat sangat jelas pohon atau kayu yang di tengah Sendang ini yang diceritakan. Nah, ini sebelum lama ya ada orang ritual di sini nyembelih kambing, dikasih makan ikan ini. Orang ritual ya menyembelih kambing ya. Terus daging kambing itu dikasih makan apa itu kaki, tulang sama apa itu kepala itu dilarung di sini untuk makan ikan ini. Kalau dagingnya bikin bancaan selamatan lah, dibagi-bagikan ya. Genduren gitu ya. Ya, genduren. Gitu. Kepalanya dilarung di sini. Dilarung di sini. Terus sama ikan sengkaring ini juga dimakan. Dimakan habis. Sampai habis. Tinggal sampai habis. Sisa tulangnya. Nah, itu tinggal itu yang putih-putih itu kan tulang kambing itu. Mana, Mbak? Yang putih itu. Oh, tulang ya? Ya, tulang kambing. Tulang kambing. Jadi tersisa coba saya zoom ya. Oh, ini, Mbak. Putih-putih ini. Bukan sampah itu, Mbak. Ya, putih-putih itu tulang kambing. Oh, itu. Tuh. Nah, itu tulang kambing katanya Pak Yono. Kalau tengkorak kepalanya nggak ada. Tenggelam mungkin ya? Ya, tenggelam. Yuk kita jalan ke sana. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, Mbak Yono. Ini saya sempat mendengar juga. Ya. Katanya Mbah Yono ini kan jenengan kan siang malam di sini, Bang. Iya. Kalau capek duduk aja dulu, Mbah. Situ, Mbah. Monggo duduk. Nah, mungkin Mbak Yono capek, kasihan. Kita santai, Mbak ya. Ada yang ingin saya tanyakan. Katanya jenengan pernah mengalami suatu kejadian yang dimana ini kejadian nyata. Iya. Di malam hari ada sekelompok orang
dari perguruan mana yang nggak usah disebut namanya, perguruan silat atau apa, ritual di sini. Iya. Bisa Mbah disampaikan seperti apa sih Mbah kejadiannya Mbah? Yang datang di sini itu sekitar jam 8 malam. Oke. Ya, saya ingatkan di sini orangnya itu mengotot saja. Nah, saya biarkan jam 9 siang orangnya akan jalan-jalan ke hutan Gunung Kawi. Nah, datang di sekitarnya sungai itu sudah nyeblak terus meninggal itu loh. Jadi ketika malamnya ritual di sini, jenengan Ya. mengingatkan. Ya, saya ingatkan. Tidak percaya, orangnya itu tidak percaya. Tidak boleh pola-pola di sini itu. Berbuat yang aneh-aneh. Nah, berbuat yang aneh-aneh tidak boleh. Soalnya tempat suci lah ini. Oke. Berarti orang itu mungkin melakukan hal yang melampaui batas. Nah, Ya, melampaui seperti batas. mungkinkah sombong, menyombongkan diri, Nah. gitu Mbak. Itu orangnya itu sombong, itu loh. Terus paginya ketika mau berjalan ke Gunung Kawi, Ya, meninggal dunia. meninggal dunia. Saya yang bawa di atas, Yang Iya. gendong ke atas. digotong. Ya meninggalnya masih di sini Mbak ya. Masih di sini, di situ, di sekitarnya sungai. Berapa orang Mbak? 7 orang yang meninggal 1. 1 orang. Ya, Yang lainnya nggak apa-apa. tidak apa-apa. Jadi ikan-ikan sengkaring yang ada di sini Ya, itu memang tidak boleh dikonsumsi. Namanya makhluk hidup kan pasti ada namanya hidup dan mati. Pernah nggak ikan ini mati Mbak? pernah Ada yang mati. ada yang mati. Kalau mati itu saya yang ngubur itu loh. Jadi tugas jenengan ini ketika ada ikan sengkaring ini yang mati, itu jenengan yang ngubur. Iya, Wajib dikubur selayaknya manusia gitu. iya selayaknya manusia. Ya kasih andong. Andong itu apa? Andong Tanaman. itu loh, Iya, tanaman. merah-merah itu. Oh. Jadi kuburannya dikasih tanaman andong. Nah, Sudah berapa ikan Mbak yang jenengan kubur di sini Mbak? Kira-kira Mbak? Seingat jenengan. sudah 4. Selama beratus-ratus tahun atau berpuluh-puluh tahun selama jenengan tinggal di sini kan kurang lebih 30 tahun ya. Ya 30 Jadi tahun. 30 tahun itu jenengan sudah mengubur ikan ini jumlahnya 4 Jumlahnya 4. ekor. Ya, 4 ekor. Oh. Termasuk ikan yang berumur panjang Bang. Iya, ikan panjang ini. Ini kalau miturut sejarah, ini sudah 760 tahun. Usia atau umur ikan ini 760 Tahun. tahun. Iya, adanya ini telaga ini, adanya telaga ini. Adanya telaga ini plus adanya ikannya. Iya, Ngeten. Ada versi lain yang mengatakan bahwa ikan ini muncul atau keluarnya berbarengan dengan sumbernya. iya, iya. Iya, Itu. seperti itu. Betul itu. Pernah nggak ada orang yang mengukur kedalaman Oh, dari? enggak pernah. Nggak pernah, Mbak. Enggak pernah. Tapi dalam banget, Mbak. Dalamnya sekitar Ada 10 meter, Mbak? oh, lebih. Lebih. Nah, ini kan sangat sebagai bukti kenapa air itu berwarna biru. Karena itu sangat dalam. Sangat dalam Dan itu. airnya jernih sehingga warnanya biru. Biru. Nah, di titik warna biru itu merupakan sumber mata airnya, ngoten, Mbak? Mata airnya itu Kalau misalnya di sini kan saya tidak melihat ada tulisan atau larangan untuk mandi atau mencebur ke dalam sendang. Kira-kira misalnya ada orang mandi di sini boleh nggak? enggak boleh. Oh, nggak boleh. Soalnya ini kan tempatnya tempat suci lah. Nggih. Tempat ibadah untuk orang-orang jauh-jauh itu. Jadi sebuah mata atau sumber mata air yang diyakini ini adalah sumber keramat, sumber suci. Ya, Dan sebagian penganut kepercayaan mereka ini adalah tempat yang sangat disucikan Nah, untuk sarana ya, mensucikan diri sebelum ibadah. ya menyucikan diri itu. Seperti itu, Bang. Ya, Bayona ini usianya kurang lebih sekitar 80 tahun. Iya, 83. 83 tahun. Ya, Tapi masih tahes kalau Raja mengatakan, Bang. Ya. Tahes atau setiap hari itu pekerjaannya mencari rumput, ya, ngarit, ya. pakan wedhus. Pakan wedhus. Nah, Bayono ini kenapa saya bilang tahes? Karena beliau itu
pola makannya tidak aneh-aneh. Iya. Nah, cukup Alah, nasi. cuma itu loh, sama cabe Nggih. 2 sama garam. Nah, makanya sehat walaupun di usia 83, tapi Ya, tadi sempat saya lihat ketika memanggul iya, rumput itu, rumput. saya prediksi saya sendiri mengangkat nggak kuat, sangat berat. Tapi inilah sebenarnya hidup itu tergantung pola makan, Bang. Iya, iya, iya. Dan betah melek loh Mbak Yani. Nah, Saya ini tidak pernah makan daging-daging, itu tidak pernah. Tidak pernah saya ini. Daging, segala daging saya tidak pernah makan. segala daging termasuk Iya. ikan laut juga nggak? Jarang, Jarang. jarang. Tapi yang jelas nasi, garam sama cabai Nah, sama cabe itu. itu yang buat sehat. Sayur ya jarang. Sayur juga jarang. Ya, Jadi daging ya nah, jelas tidak tahu. nah, tidak pernah makan bahan-bahan yang mengandung kimia. Nah, tidak pernah. Nah, gitu ya. Suntik tidak pernah. Nggak berani suntik apa? Nggak pernah suntik? Tidak pernah. Nggak pernah. Tidak Tapi pernah berani misalnya suntik. Iya, tidak pernah. Cuma mandi di sana loh, di Oh gitu. air terjun itu loh. Air yang sumbernya dari Sendang Rambut Monte. Ya, sedang rambut monte. Tadi ibu-ibu yang di warung juga menyampaikan sama-sama kalau misalnya pengen awet muda, mandio di sana, kan gitu ya. Ya kan gitu. Mungkin Mbak Yono ini juga apa ya, ada efek dari rutin mandi di Saya air ini sudah lama, sudah 4 tahun saya ini mandi di itu air terjun itu. efek yang nyata yang Nyana rasakan itu apa? Ketika 4 tahun itu rutin mandi di air terjun yang dari sumber Rambut Monte ini. Umpama mempunyai penyakit Rematik. apa asam urat, apa linu-linu itu sudah Hilang, hilang, sembuh. sembuh, Tuh. sudah sembuh. Intinya- Saya ini intinya sudah lama. Awet sehat itu, Mbak. Ya, Awet sehat ketika mandi di sumber sana. ya, Ngoten nggih. ya. Di sisi lain, Mbah, jenengan juga menceritakan tadi katanya pernah ditemui harimau. Itu di mana? Nah, saya sudah ditemui harimau yang putih, Harimau putih harimau putih di mukanya candi. di depan candi. Iya, Itu malam hari, Mbah. malam sekitar jam 12 malam. Itu waktu jenengan dari mana atau sedang apa, Mbah? Saya dari jalan-jalan saya. Habis ngopi gitu ya. Ya, Menjumpai jenengan itu hanya sekelebat atau gimana harimau itu? duduk Duduk. di Depannya mukanya candi, Lama? itu. Ya, Berarti harimau penjaga, Mbah. ya, Penjaga di candi. pintunya candi. Ekspresi jenengan ketika melihat harimau tersebut takut atau gimana, Mbah? Tidak takut saya. Enggak takut. Tidak takut. Saya berdoa, Mbah, kula ajeng wasul pendonga jenengan supaya badan kula niki seger waras, kuat selamat. Nonton nggih. Berdoa. Akhirnya harimau itu hilang. Ya, hilang. Setelah itu nggak pernah dijumpai lagi. Tidak pernah. Tidak semua orang yang bisa melihat wujud dari sebuah yang dinamakan gaib, entah itu makhluk berupa apa, berwujud apa. Tapi jenengan ini sudah terbukti pernah dijumpai Nah, makhluk gaib yang ada di sini. Itu gaib, berarti ya. mereka itu menerima jenengan tinggal di rumah nah, jenengan itu dengan penuh kedamaian, tidak diganggu gitu nggih, Pak. ya, tidak Selama- pernah saya ini diganggu, tidak pernah. Nggak pernah nggih. Selama pernah. 30 tahun itu nggih. Ya, Cukup, Bah? Sampun? Sampun? ampun. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup nggih? Cukup. Oke, terima kasih Mbah Yono. Panjenengan sudah meluangkan waktu untuk membagikan menceritakan sebuah pengalaman dan sedikit kisah dari sebuah lokasi yang dinamakan Sendang Rambut Monte dan Candi Monte. Ya, Candi Monte, kalau nggak Candi salah ya. Monte. Kalau misalnya salah, netizen silakan diluruskan. Ya. Jadi untuk Mbah Yono, mugi-mugi panjenengan sehat selalu, Mbah. Ya, Panjang umur dan berkah, nggih. ya, Dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala balak musibah dan penyakit tentunya, Mbah nggih. ya, ya. Pun begitu sebaliknya. Dongo dinongo, kan ngoten, Mbah. Ye, Oke, matur suwun terus. Mbah Yono. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini sampai selesai di sini yang berlokasi di Desa Krisik, ya, Kecamatan Gandusari, Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Padang Blitar. Sebuah jejak peradaban leluhur atau peninggalan manusia prasejarah, yaitu manusia purba, yaitu kerajaan Ratu Boko. Prabu Boko. Ratu Boko yang Ya. terkenal dengan manusia raksasa Ya, berambut gimbal yang lebih dikenal sekarang dengan nama Rambut rambut Monte, kan? putih. Ya. Oke, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.